Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema analisis teknikal pergerakan saham menggunakan indikator candlestick dan moving average. Studi kasus pada PT Bank Jago Tbk periode 1 Januari sampai 22 Mei 2022. Konvergensi divergence yang beranggotakan yang pertama Fatimah Zahroh dengan NIM 191010211031, yang kedua Rohmania Nisa Aulia dengan NIM 191010211033, yang ketiga Dianti Latifah dengan NIM 191010211042, yang terakhir Jazimatul Ulia Novianti dengan NIM 191010211071. Analisis teknikal dapat memberikan suatu gambaran mengenai pergerakan suatu saham yang berdasarkan pergerakan harga di masa lalu, yang mengacu pada data yang terkait volume serta harga. Analisis teknikal dapat diartikan sebagai analisis yang berfokus pada pergerakan grafik atau charts pada suatu instrumen. Dengan demikian, analisis teknikal bisa memprediksi mengenai harga di masa yang akan datang. Dalam analisis ini, penelitian berdasarkan pola pergerakan harga yang terjadi secara berulang dan terprediksi. Jadi, secara sederhana, analisis teknikal yaitu analisis pola suatu pergerakan harga di masa lalu dengan tujuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu fungsi analisis teknikal. Terdapat dua fungsi analisis teknikal sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses penentuan buy, sell, and hold. Yang kedua yaitu memberikan sinyal ketika terjadi perubahan arah, khususnya pada saat muncul sentimen. Analisis teknikal tersebut menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu dengan indikator candlestick dengan moving. Yang kedua dengan average convergence divergence. Dapat dilihat grafik tersebut, candlestick merupakan grafik yang mempunyai fungsi untuk menampilkan suatu harga saham, suatu emiten pada suatu periode baik saat ini maupun yang sudah lampau. Yang selanjutnya yaitu MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Dapat diartikan yaitu dengan indikator yang sangat sederhana dan berguna bagi seorang trader. MACD yaitu suatu indikator dari analisis teknikal. MACD juga dapat diartikan dengan indikator untuk mendeteksi jenuh beli atau overbought dan jenuh jual atau oversold. Dengan melihat hubungan antara moving average jangka panjang dan moving average jangka pendek. Oke, sekarang kita akan bahas terkait dengan candlestick chart. Kenapa sih kita memakai candlestick chart dalam proses penganalisan ini? Karena dalam penggunaan candlestick chart ini merupakan proses analisis yang dapat mempermudah seorang pelaku pasar maupun investor dalam proses penganalisisan. Dikarenakan grafik tersebut membantu dalam menentukan di mana titik support dan juga titik resisten. Nah, titik support dan resisten ini berpengaruh besar dalam penentuan tren yang akan terjadi ke depannya. Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 20 Mei 2022, grafik candlestick dengan time frame mingguan pada Bank Jago atau Arto menunjukkan penurunan, yaitu downtrend. Dominannya candlestick berwarna merah menggambarkan bahwa tekanan untuk menjual lebih besar daripada untuk membeli saham tersebut, yang juga tergambarkan pada volume transaksi di bawah candlestick tersebut. Nah, terlihat pada candlestick
pada tanggal 24 Januari 2022 dan 7 Februari 2022 munculnya indikator B, yaitu Bearish Engulfing, yaitu adanya penurunan yang memberikan sinyal bahwa akan terjadinya penurunan harga. Nah, kondisi penurunan harga masih akan tetap berlanjut selama beberapa minggu ke depan, didukung dengan munculnya candlestick hanging man yang dengan simbol H pada tanggal 4 April 2022 yang mengindikasikan bahwa penurunan harga masih akan tetap berlanjut. Adanya Omikron pada bulan Januari tidak terlalu memberikan efek yang signifikan bagi perekonomian, khususnya pasar saham. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya investor asing yang melakukan aksi beli yang dinilai Omikron ini dapat dikontrol dengan baik, yang berujung munculnya candlestick yang berwarna hijau atau bullish. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama. Berdasarkan informasi yang didapat dari CNBC Indonesia, pada Januari 2022, IHSG anjlok sebesar 1,4% karena memperburuknya kasus COVID-19. Nah, hal tersebut menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi terhambat, bahkan tidak terkontrol. Nah, peningkatan kasus Omikron tersebut berdampak pada koreksinya semua sektor yang ada di IHSG, termasuk juga sektor perbankan. Dalam pergerakan saham Arto masih sesuai dengan tren lainnya yang ditandai dengan garis yang berwarna biru. Munculnya candlestick yang mengindikasikan naik atau turunnya harga masih sesuai di jalur tren tersebut. Pada tren line atas merupakan garis resisten, sedangkan tren line bawah merupakan garis dari support. Pergerakan saham terlihat tidak dapat menembus garis resisten maupun garis support. Gerakan harga yang volatile terjadi pada minggu di akhir periode, di mana pada awalnya terjadi penembusan garis support atau breakdown, namun beberapa waktu kemudian muncul volume pembelian yang jauh lebih besar sehingga terjadinya fake breakdown. Nah, kondisi tersebut menyebabkan adanya wing atau shadow pada candlestick tersebut, sehingga candlestick tersebut yang awalnya menembus garis support kembali ke tren yang sedang berlangsung. Pada indikator analisis technical moving average convergence divergence atau MACD tersebut terdapat signal line berwarna kuning, histogram berwarna hijau dan merah, serta MACD line yang berwarna putih. Pada awal periode, histogram pada indikator MACD menunjukkan sinyal beli yang digambarkan dengan bar hijau yang terus naik. Pada grafik candlestick di tanggal 14 Februari sampai 21 Februari 2022 menunjukkan kenaikan harga, tetapi pada indikator MACD menunjukkan turunnya signal line yang menggambarkan bahwa tekanan untuk membeli menurun. Kondisi tersebut memunculkan bearish divergence yang berarti bahwa akan terjadi penurunan harga. Jenis MACD bearish divergence tersebut dikonfirmasi dengan perpotongan signal line pada tanggal 18 April sampai 25 April 2022. Awalnya signal line tersebut berada di atas zero line, lalu beberapa waktu kemudian berada di bawah zero line. Dengan terkonfirmasinya bearish divergence tersebut menyebabkan selling pressure menjadi tinggi yang dapat digambarkan dengan histogram berwarna merah pada indikator MACD yang semakin memanjang. Kesimpulan, pertama, saham Arto menunjukkan kondisi uptrend selama periode 3 Januari sampai 17 Januari 2022. Kemudian berubah menjadi downtrend pada tanggal 24 Januari sampai 20 Mei 2022 dan belum muncul adanya tanda reversal berdasarkan grafik candlestick. Kedua, pada analisis teknikal MACD menggambarkan sinyal untuk menjual pada tanggal 14 Februari sampai 21 Februari 2022 karena munculnya jenis MACD bearish divergence pada periode 18 April sampai 25 April 2022. Kondisi bearish divergence tersebut terkonfirmasi dan menyebabkan penurunan harga yang cukup tinggi dibandingkan sebelumnya, sekaligus terjadi perpotongan signal line menjadi
Di bawah zero line yang mengidentifikasikan sebagai sell signal. Bagi para investor sebaiknya melakukan aksi jual. Hal tersebut disebabkan karena adanya signal line MACD belum terdapat indikasi adanya pembalikan arah. Selain itu, sebaiknya para pelaku pasar melakukan analisis dengan mengombinasikan 2-3 indikator seperti contohnya indikator candlestick, moving average, convergence, difference atau MACD, dan relative strength index atau disebut RSI guna terhindar dari pergerakan harga palsu serta memperoleh hasil yang diinginkan. Terima kasih.